Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 929, Lidah Jahat. Agar adil, Nangong Ling dan dua lainnya tidak berani menyerang dalam situasi ini. Terhadap Naschen Sol seperti Yu Wei yang sudah terkenal sejak lama, mereka bahkan lebih waspada. Namun, siapa Su Zimo? Dia pernah menjadi nomor satu dari peringkat fenomena, penjelmaan monster yang menyebabkan banyak paragon dan sekte super gemetar ketakutan. Beberapa dekade yang lalu, Di Yin memburu sahabatnya. Dan sekarang, adik laki-laki Di Yin dari sekte yang sama telah datang ke sekte Seribu Bangau untuk memaksa pernikahan. Semuanya benar-benar menimbulkan kemarahan Su Zimo. Meskipun dia tidak bergabung dengan 100 sekte penyempurnaan, sebagai murid Dao Lord Extreme Fire, tidak mungkin dia akan melihat seseorang menginjak-injak 100 sekte penyempurnaan. Ketika Yu Wei melihat Su Zimo berjalan mendekat dan mereka berdua semakin dekat, matanya mau tidak mau mengungkapkan sedikit kekejaman. Sebagai sekte atas dari benua tengah, Gunung Kaisar Tiran berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Teknik kultivasi warisan Gunung Kaisar Tiran, Manual Kaisar Tiran Langit dan Bumi, adalah fondasi pendirian sekte tersebut. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Sutra Hati Kaca Istana Kaca dan Tubuh Berlian Biara Berlian, itu juga merupakan salah satu teknik kultivasi terbaik di daratan Tianhuang yang menghasilkan fisik yang mengejutkan. Bagi Yu Wei, Su Zimo sedang mencari kematian dengan berjalan ke arahnya dan menutup jarak. Yu Wei tertawa sinis dan berkata dengan dingin, kami tidak diperbolehkan bertarung sampai mati di pesta tes 1000 bangau ini. Namun, aku bisa melumpuhkanmu. Saat dia mengatakan itu, mata Yu Wei melebar dan ki darahnya meledak. Glabelanya bersinar dan kekuatan Dharma melonjak. Jari Kaisar Tiran. Yu Wei berteriak dan mengangkat tangannya, mengulurkan jari telunjuknya. Saat ki darah melonjak dan kekuatan Dharma berkumpul, tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, jari itu menjadi sangat tebal seperti batang baja. Astaga, jari itu merobek udara dan menusuk wajah Su Zimo dengan aura yang menakutkan. Tyrant Emperor Finger, seni Dharma tingkat atas dari Heaven and Earth Tyrant Emperor Manual. Kekuatannya mengejutkan. Yu Wei bahkan lebih menakutkan daripada dia 50 tahun yang lalu. Dia benar-benar orang yang kejam. Saat dia menyerang, dia tidak berniat menguji air. Dengan ki darah dan kekuatan Dharma yang dilepaskan pada saat yang sama, kekuatan seni Dharma itu telah mencapai batasnya. Ekspresi Su Zimo tidak berubah dan dia bahkan tidak berhenti. Dia hanya mengangkat telapak tangannya ketika jari berada tepat di depannya. Tanpa melepaskan ki darahnya atau kekuatan Dharma, dia meraih jarinya dengan santai. Ekspresi Yu Wei berubah. Jari Kaisar Tyrant-nya tidak bisa terus mendorong. Tidak hanya dia tidak bisa menekan, sudah terlambat bagi Yu Wei untuk menarik kembali jari Kaisar Tiraninya juga. Merusak. Dengan ekspresi dingin, Su Zimo berteriak dan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, menekuknya. Jepret. Suara menusuk tulang patah bisa terdengar. Di depan semua orang, jari Yu Wei dipatahkan oleh Su Zimo. Tulang yang patah terbuka dan menempel pada daging dengan cara yang menakutkan. Ah! Mata Yu Wei melebar dan dia berhenti sejenak sebelum mengeluarkan teriakan histeris. Darah mengalir dari wajahnya dan dalam sekejap mata, dia berkeringat dingin. The Heaven Earth Tyrant Emperor Manual dan Tyrant Emperor Finger tidak ada apa-apanya di depan Su Zimo. Melangkah ke depan, Su Zimo menekan telapak tangannya dengan lembut ke dada Yu Wei. Retakan. Dada Yu Wei ambruk seketika dan pakaiannya robek. Jejak telapak tangan raksasa muncul di dadanya dan dagingnya meledak. Puff. Yu Wei memuntahkan seteguk darah dan matanya redup. Dia jatuh ke belakang dan mendarat dengan keras di tanah, menendang awan debu. Meskipun dia berada di tanah, tubuhnya masih mengejang dan suara tulang retak bisa terdengar. Kerumunan terkejut. Untuk berpikir bahwa ahli jiwa baru lahir seperti Yu Wei akan lumpuh setelah satu pertukaran. Esens spiritnya tidak hancur dan dia berhasil bertahan. Namun, bahkan setelah tubuhnya pulih, dia akan menderita cedera dan tidak akan dapat mencapai pemulihan penuh. Telapak tangan Su Zimo hanya menekan dada Yu Wei. Namun, telapak tangan itu mengandung tidal might tingkat tinggi yang menembus lapisan tubuh Yu Wei, menghancurkan sebagian besar tulangnya. Seperti yang Yu Wei katakan, bertarung sampai mati tidak diperbolehkan di Sekte 1000 Bangau. Namun, Su Zimo melumpuhkan Yu Wei saat dia menyerang. Semua orang terdiam. Mereka baru saja menyesali bahwa Yu Wei kejam dan tidak berharap bertemu seseorang yang bahkan lebih kejam. Awalnya, beberapa pembudidaya yang ingin mengambil keuntungan dari fakta bahwa 100 sekte penyempurnaan tidak setenar sebelumnya menjadi ragu-ragu.
Para pembudidaya yang tersisa dari Gunung Kaisar Tirani memandang Su Zimo dengan ketakutan di mata mereka, meringkuk dan tidak berani maju. Tunggu saja. Akhirnya, jiwa baru lahir dari Gunung Kaisar Tiran menonjol dan berkata dengan lemah, jalan di depan masih panjang. Tunggu dan lihat saja. Dengan mengatakan itu, semua orang dari Gunung Kaisar Tiran mendukung Yu Wei yang berteriak kesakitan dan melarikan diri. Siapa lagi yang ingin menginjak kepala 100 sekte penyempurnaan? Su Zimo mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam. Para pembudidaya yang hadir bertukar pandang dan merasakan keberanian mereka melemah. Secara naluriah, mereka menundukkan kepala dan menghindari mata Su Zimo. Setidaknya ada ratusan Naschen Souls yang hadir tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Ejekan dari sebelumnya juga telah lenyap. Rusuhan berdiri di samping dengan ekspresi kekaguman dan bintang di matanya. Dia tampak mabuk dan hampir menerjang ke depan. Hai, Liu Hanyan tidak tahan lagi dan menyenggol Rusuhan dengan lembut, mengirimkan transmisi suara, hati-hati, kamu ngiler. Rusuhan tersipu dan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya, sayang sekali bahwa paman kecil Tuan terlihat biasa dan tidak sopan. Dia akan benar-benar sempurna jika dia sedikit lebih tampan. Las, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu tanpa rasa malu? Liu Hanyan meludah dengan lembut. Rusuhan tampak gugup dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak senior, Anda sudah memiliki kakak senior Nangong. Jangan bertarung denganku demi dia. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan bertarung denganmu. Dia milikmu sepenuhnya, kata Liu Hanyan putus asa. Pikiran Rusuhan melayang saat dia berfantasi sendirian. Dia bergumam, kakak senior, setelah Little Granduncle Master dan aku menjadi teman Dao, hierarki senioritas kita akan kacau, kan? Bukankah guru harus tunduk kepadaku? Wow, memikirkan itu pasti mengasyikkan. Rusuhan tertawa saat dia berpikir. Anak ini sudah gila. Liu Hanyan menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, sekelompok orang dari Sekte Lima Elemen yang mengejek Ji Chengtian sebelumnya merasa malu. Akhirnya, seseorang mencibir, Fufu, 100 sekte penyempurnaanmu tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat itu, kami bahkan tidak perlu melakukan apapun dan seseorang secara alami akan berurusan dengan kalian. Su Zimo berbalik sedikit dan memelototi orang yang berbicara. Kultivator 5 elemen sekte merasa rambutnya berdiri ketika Su Zimo memelototinya. Orang itu memiliki niat untuk mundur dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, kamu tidak perlu melihatku. Ketika pesta tes 1000 bangau dimulai, kita akan melihat bagaimana 100 sekte penyempurnaan diinjak-injak ke tanah. Ayo pergi. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Berdebur. Angin sepoi-sepoi bertiup. Su Zimo sudah menghilang di tempat. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan pembudidaya sekte 5 elemen. Siapa yang memberimu izin untuk pergi? Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Tanpa menunggu orang itu bereaksi, dia mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan orang itu dengan jentikan pergelangan tangannya. Meretih. Semua tulangnya terkilir. Tiba-tiba, Su Zimo mengulurkan tangan dan menamparkan pipi orang itu. Piak. Terdengar suara renyah. Seketika, pipi orang itu memerah dan bengkak. Piak. Suara lain. Untuk pembudidaya, itu adalah penghinaan besar untuk ditampar sambil diangkat ke udara tepat di depan semua orang. Kamu pantas mendapatkan pukulan itu karena lidahmu yang jahat. Rusuhan meludahi orang itu dan mengutuk keras. Bab 930, Di Yin yang menakutkan. Piak, piak, piak. Mengangkat pembudidaya sekte 5 elemen, Su Zimo menamparnya berulang kali. Dia tidak berhenti sampai wajah orang itu benar-benar bengkak. Ji Chengtian memperhatikan dari samping dan merasa katarsis. Sebelumnya, dia hanya bisa menahan ejekan dari para pembudidaya di sekitarnya. Untuk berpikir bahwa orang yang lewat secara acak ini akan membantunya melampiaskan amarahnya. Su Zimo mengayunkan lengannya dengan santai. Orang itu terbaring lemas di tanah dengan mulut penuh darah. Semua giginya hancur dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, hanya mendengus dalam-dalam. Seorang pembudidaya sekte 5 elemen berkata dalam-dalam dengan mata yang menyemburkan api, rekan Taois, tinggalkan namamu jika kamu punya nyali. Sekte 5 elemen akan mengingat penghinaan hari ini dan membalas Anda di masa depan. Su Zimo memiliki ekspresi acuh tak acuh. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seorang kultivator di kerumunan berseru. Itu dia. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Siapa dia? Sebulan yang lalu, dia adalah Naschen Soul yang melumpuhkan Cheng Peng di Wind Cloud City, mengalahkan Jian Wuzong dan mengambil pedang Dharmik yang mengejutkan. Tidak mungkin aku salah. Ah! Kerumunan jatuh ke dalam keributan.
Pertempuran sebulan yang lalu telah lama menyebar melalui Sekte Seribu Bangau dan menjadi fokus diskusi di antara banyak pembudidaya. Semua orang tahu bahwa paragon dari Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Pedang pasti akan mendapatkan kembali martabat mereka di Pesta Teh Seribu Bangau dan pasti akan ada pertempuran besar. Saya mendengar bahwa dia tidak hanya mengalahkan Jian Wuzong, yang terakhir bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menarik pedangnya melawan penindasan pria ini. Siapa itu? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Petik 2. Saya pikir dia dipanggil Moling. Su Zimo tidak menyembunyikan nama Moling. Tidak sulit untuk mendapatkan informasi ini dalam waktu 1 bulan. Sebagian besar pembudidaya bingung ketika mereka mendengar nama itu. Hanya jantung Ji Chengtian yang berdetak kencang. Kembali di puncak etiril, adik laki-laki dan teman dekatnya, Su Zimo, menggunakan nama Moling dan tinggal di ibu kota Zhou Agung sebagai master penyempurnaan senjata, semua orang harus memanggilnya sebagai Tuan Mo. Kemudian, di kompetisi sekte, Moling mengejutkan semua orang dan menjadi terkenal di seluruh dinasti Zhou besar. Tentu saja, ada banyak pembudidaya bernama Moling di dunia. Selain itu, selain jubah hijaunya, tidak ada kemiripan antara Moling dan Su Zimo ini. Ji Chengtian tidak berhasil mengasosiasikan Moling dengan Su Zimo. Hanya saja, sekarang dia mendengar nama Moling, dia mengingat beberapa kenangan. Ayo pergi. Dia tidak akan sombong untuk waktu yang lama. Betul sekali. Begitu Hang Qiuyu dari Sekte Pedang dan Tuan yang sempurna Panglan dari Sekte Biduk Surgawi tiba, dia akan melakukannya. Semua orang dari Sekte Lima Elemen mengucapkan beberapa kata lagi sebelum berbalik untuk pergi. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat bahwa tidak ada keributan, mereka juga bubar. Sesampainya di depan Su Zimo, Ji Chengtian membungkuk sedikit dan tersenyum. Saya Ji Chengtian dari Sekte Eliksir Yang. Terima kasih atas bantuan Anda, rekan Taois. Petik 2. Saya Moling. Su Zimo juga menangkupkan tinjunya dan menatap Ji Chengtian dengan senyum palsu. Untuk beberapa alasan, Ji Chengtian merasa cara Moling memandangnya agak aneh dan tidak tampak jauh. Halo, nama saya Rusuan. Rusuan mendekat juga dan melambai pada Ji Chengtian. Ini adalah paman kecilku Tuan. Mengesankan, bukan? Iya, Ji Chengtian mengangguk dengan tulus. Rekan Taois, saya terkesan dengan kekuatan Anda. Berhenti sejenak, Ji Chengtian melanjutkan, namun, saya mendengar bahwa kekuatan tempur Hang Qiuyu dan Lord Panglan yang disempurnakan juga tidak bisa diremehkan. Rekan Taois, Anda harus berhati-hati dan tidak memandang rendah mereka. Petik 2. Nangong Ling dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi khawatir ketika mereka mendengar nama kedua ahli tersebut. Kalian bertiga bisa kembali dulu. Berbalik, Su Zimo menginstruksikan Nangong Ling dan dua lainnya, pergilah menetap di kediamanmu dan jangan berlarian. Ada banyak orang yang menonton 100 sekte penyempurnaan sekarang dan tidak aman di sini. Paman kecil Tuan, bagaimana denganmu? Rusuan bertanya. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Kalian bisa kembali dulu. Petik 2. Nada suara Su Zimo tenang tapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Nangong Ling dan dua lainnya bertukar pandang sebelum membungkuk dan pergi, melaju menuju tempat tinggal mereka. Karena kamu memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Ji Chengtian menangkupkan tinjunya. Rekan Taois, jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk mencari saya di Sekte Eliksir Yang. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Su Zimo tersenyum. Kebetulan sekali. Aku punya sesuatu untukmu sekarang. Hah? Ji Chengtian menjawab dengan tergesa-gesa, tolong bicara, sesama Taois. Su Zimo melihat sekeliling. Menyapu pandangannya, Ji Chengtian melihat bahwa masih banyak pembudidaya yang berkeliaran, mengawasi mereka. Dia segera mengerti dan berkata, rekan Taois, jika Anda tidak keberatan, silakan datang ke kediaman saya untuk mengobrol. Baik, Su Zimo setuju tanpa ragu-ragu. Kediaman eliksir yang sekte tidak terlalu jauh dan mereka berdua tiba dalam waktu singkat. Ji Chengtian menuangkan secangkir teh panas untuk Su Zimo sebelum berkata, rekan Taois, tidak ada orang lain di sini. Tolong bicara. Kakak Ji, bagaimana kabarmu? Otot-otot di wajah Su Zimo berkedut dan tulangnya berubah. Dalam sekejap mata, dia kembali ke penampilannya yang tampan dan halus dan tersenyum pada Ji Chengtian. Mata Ji Chengtian melebar. Pada awalnya, matanya dipenuhi dengan kejutan dan kemudian ekstasi. Ah! Dia berseru dan maju selangkah, meraih pergelangan tangan Su Zimo dengan penuh semangat. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan membuat suara diam.
Ji Chengtian mengambil napas dalam-dalam dengan tergesa-gesa untuk menenangkan diri dan berbisik, Zimo, ini kamu. Senang melihat kamu baik-baik saja. Meskipun suara Ji Chengtian ditekan, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan suaranya sedikit bergetar karena kegelisahannya. Su Zimo menepuk pundak Ji Chengtian. Saya baik-baik saja. Maaf telah membuat semua orang khawatir. Meskipun kami tahu bahwa kamu seharusnya tidak berada dalam bahaya mengingat kemampuanmu, kami masih khawatir karena kamu hilang selama 100 tahun. Ji Chengtian memukul dada Su Zimo dan tersenyum. Sekarang setelah saya melihat bahwa Anda baik-baik saja, saya akhirnya bisa melepaskan beban ini. Aku mendengar tentang semua yang terjadi pada kalian. Niat membunuh melintas di mata Su Zimo. Jangan khawatir, Kakak Ji. Aku pasti akan mengambil nyawa Di Yin. Ketika dia mendengar Su Zimo menyebutkan itu, Ji Chengtian sepertinya mengingat perburuan itu dengan rasa takut yang tersisa. Wajahnya menjadi pucat saat dia menggelengkan kepalanya, 80 tahun yang lalu, ketika Di Yin muncul kembali dan datang mencari kita, dia sudah berada di alam Naschen Sol yang sempurna. Di Yin terlalu kuat, tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya dia tanpa melawannya secara pribadi. Petik 2. Aku benar-benar tidak berdaya melawannya. Pada saat itu, saya diselamatkan oleh ahli sekte eliksir yang untungnya ada di dekatnya. Saya baru pulih setelah pulih selama lebih dari 10 tahun. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Ji Chengtian melanjutkan, jangan khawatir, Little Fatih juga baik-baik saja. Dia terluka parah oleh Di Yin dan memasuki makam secara tidak sengaja yang ternyata menjadi berkah tersembunyi. Tiba-tiba, Su Zimo mengerutkan kening dan bergumam, Di Yin berada di alam Naschen Sol yang sempurna ketika dia muncul kembali 80 tahun yang lalu. Ini berarti bahwa dia hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk maju ke alam Naschen Sol sebelum mencapai keadaan sempurna. Ji Chengtian mengangguk dengan senyum pahit. Pria itu memiliki kekayaan yang menakutkan dan bakat yang mengejutkan. Ditambah dengan warisan kaisar manusia, dia seperti harimau bersayap. Dia benar-benar monster yang menjelma yang belum pernah muncul dalam 10.000 tahun. Bab 931, Pesta Teh dimulai. Dalam 20 tahun yang singkat, Di Yin telah maju dari tahap awal ke alam Naschen Sol yang disempurnakan, kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Tidak ada yang tahu peluang seperti apa yang dia dapatkan. Bahkan Su Zimo tidak menyangka bahwa Di Yin akan mampu bangkit melawan arus dan maju sedemikian rupa setelah ditekan olehnya sekali. Tiba-tiba, Su Zimo memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Jika Di Yin sudah berada di alam Naschen Sol yang disempurnakan 80 tahun yang lalu, apa kultivasinya sekarang? Alam pengembalian Void. Ji Chengtian menjawab, saya mendengar bahwa dia menerobos ke ranah Void Reversion 50 tahun yang lalu. Saya tidak yakin pada tahap apa dia sekarang. Petik 2. Bagus, kamu memang tidak mengecewakanku. Ketika Su Zimo mendengar bahwa Di Yin begitu kuat, dia tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, niat bertarungnya melonjak dan matanya bersinar dengan aura yang deras. Dia telah membunuh ahli Void Reversion sebelumnya. Menatap teman lamanya, Ji Chengtian dipenuhi dengan emosi. 100 tahun telah berlalu. Monster terkuat yang menjelma dalam sejarah yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya dan menekan ras asing tidak berubah. Dia sama agresifnya. Dia sama-sama mendominasi. Dia memiliki kesombongan yang sama. Hanya Su Zimo yang berani mengatakan hal seperti itu. Namun, saya rasa Di Yin tidak akan muncul di pesta teh 1000 bangau ini. Ji Chengtian menganalisis, pertama, pesta teh 1000 bangau adalah kumpulan paragon jiwa yang baru lahir. Dia sudah menjadi Void Reversion dan tidak akan tertarik. Kedua, Chaos Essence Sek akan dapat menyelesaikan segalanya untuk pesta teh ini hanya dengan kehadiran Ye Tiancheng. Dia adalah monster yang menjelma tidak lebih lemah dari Di Yin. Ketiga, Di Yin juga tidak tahu tentang kepulanganmu. Tatapan Su Zimo sangat dalam saat dia berkata dengan lemah, tidak apa-apa, dia pasti akan muncul. Jantung Ji Chengtian berdetak kencang. Merasakan niat membunuh dalam nada suara Su Zimo, dia bertanya dengan lembut, kamu tidak akan menyembunyikan identitasmu lagi. Kami akan membiarkan alam mengambil jalannya. Su Zimo berkata, banyak faksi besar akan berkumpul di pesta teh 1000 bangau ini yang diselenggarakan oleh karakteristik Dharma. Ada kemungkinan besar saya tidak akan bisa menyembunyikan identitas saya bahkan jika saya mau. Petik 2. Setelah mengirim Dao Lord Extreme Fire kembali dengan selamat ke 100 sekte penyempurnaan, tidak lagi penting apakah Su Zimo menyembunyikan identitasnya atau tidak. Selanjutnya, dia sudah siap untuk yang terburuk. Bahwa identitasnya akan terungkap. Merenung sejenak,
Su Zimo bertanya lagi, apakah Anda pernah mendengar tentang rumor pernikahan Leng Rou dengan Ye Tiancheng? Ji Chengtian mengangguk. Awalnya, saya tidak yakin apakah Leng Rou dipaksa menikah. Namun, saya hampir yakin sekarang bahwa Leng Rou tidak punya pilihan. Sebelumnya, ketika dia pergi menemuinya, dua pembudidaya yang menjaga tempat itu bahkan tidak masuk untuk melaporkannya, jelas bahwa mereka telah menerima beberapa instruksi. Jika tidak, mengingat hubungannya dengan Leng Rou, dia tidak akan menolak untuk bertemu dengannya sekalipun. Ji Chengtian berpikir sejenak dan melanjutkan, Zimo, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Masih ada kompetisi jimat di pesta tes 1000 bangau. Leng Rou pasti akan muncul kalau begitu. Karena Diin memikirkan metode tercela seperti itu untuk memaksaku muncul, aku akan melakukan apa yang dia inginkan. Niat membunuh yang gemetar terpancar dari Su Zimo saat dia berkata perlahan, sudah 100 tahun. Saya ingin melihat seberapa banyak paragon dari daratan Tian Huang telah tumbuh. Sesaat kemudian, Su Zimo mencabut niat membunuhnya dan bertanya, ngomong-ngomong, di mana Xiaoning? Apakah dia baik-baik saja selama ini? Apakah dia di sini untuk pesta tes 1000 bangau? Ji Chengtian memiliki ekspresi aneh saat menyebut Xiaoning. Dia menggelengkan kepalanya. Sejak Xiaoning dan Night Spirit menuju ke wilayah utara 100 tahun yang lalu, mereka belum kembali ke sekte. Namun, sesekali, Xiaoning akan mengirim pesan ke sekte yang mengatakan bahwa dia aman. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia paling merindukan Xiaoning setelah 100 tahun. Memikirkan bahwa Xiaoning belum kembali selama 100 tahun. Untungnya, dengan Night Spirit di sisinya, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Namun, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi jika dia melewatkan kesempatan ini. Mereka berdua mengobrol lama setelah tidak bertemu selama 100 tahun. Hanya sampai fajar menyingsing Su Zimo kembali ke penampilannya yang kasar dan kembali ke kediamannya di Hundred Refinement Sect. Selama 3 hari berikutnya, Su Zimo tidak meninggalkan kediamannya. Hampir semua sekte besar, faksi, sekte atas, dan keluarga aristokrat di benua tengah telah tiba. 6 sekte abadi dari benua tengah, sekte biduk surgawi, lembah Snowdrift, sekte esensi kekacauan, istana guntur Zephyr, sekte pedang dan sekte bulu melonjak, semuanya hadir. Lord Panglan dan Hang Qiuyu yang sempurna menyebabkan kehebohan ketika mereka tiba. Banyak pembudidaya menuju untuk melihat kehadiran mereka yang mulia. Ketika Ye Tiancheng dari Chaos Essence Sect tiba, keributan yang lebih besar terjadi. Bukan hanya sekte 1000 bangau, hampir semua pembudidaya dari sekte besar bergegas. Dikatakan di dunia kultivasi bahwa meskipun Ye Tiancheng baru saja memasuki alam Naschen Soul dan hanya pada tahap awal Naschen Soul, kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia bisa dianugerahi gelar Lord Sempurna nomor 1. Itu adalah judul yang bagus. Belum pernah terjadi sebelumnya baginya untuk dianugerahkan sebagai Lord Sempurna nomor 1 di alam Naschen Soul tahap awal. Tentu saja, ketika gelar ini pertama kali menyebar, secara alami ada banyak teladan jiwa baru lahir yang marah dan menantang Ye Tiancheng, tetapi mereka semua terbunuh satu demi satu. Sejak itu, suara-suara oposisi berangsur-angsur menghilang. Ketika Ye Tiancheng tiba, bahkan Namong Ling dan dua lainnya tidak bisa membantu tetapi berlari keluar untuk melihatnya. Hanya Su Zimo yang tetap tinggal di kediamannya dengan mata tertutup, tampaknya tidak tertarik pada apa yang disebut paragon. Di antara biara-biara Buddha, 3 biara utama dari biara Hollow, tanpa bentuk dan kebijaksanaan telah tiba di sekte 1000 bangau. Kuil Dapamkara Mingzhen terletak di wilayah selatan dan letaknya jauh, jadi mereka tidak ikut serta dalam hal ini. Ada puluhan sekte atas di benua tengah dan mereka semua hadir. Puncak Bunga Persik, Gunung Kaisar Tiran, Sekte 5 Elemen, Sekte Dewa Laut Surgawi, Kediaman Bulan Matahari, Sekte Bintang Terbang, Dermaga Jaring Surgawi, Paviliun Perlindungan, Sekte Black Frost, Sekte Pedang Tak Tertandingi, Akademi Perubahan Besar, Kuil Tanpa Jejak, Kuil Yang Hitam, Biara Azure Cloud, Aula 7 Tokoh. Pada hari ini, Pesta Tes 1000 Bangau resmi dimulai. Banyak sekte dan pembudidaya berangkat satu demi satu. Di bawah pimpinan pembudidaya Sekte 1000 Bangau, mereka menuju ke halaman mistik di mana pohon teh mistik berada. Dalam perjalanan, Dao Beng Yuding menjelaskan, saya mendengar bahwa ada total 527 cangkir mistik tea dan hanya 5 cangkir mistik tea kelas tertinggi. Jika seseorang cukup dekat, mereka akan dapat dengan jelas melihat bahwa di puncak pohon teh mistik, ada 5 daun teh hijau berkilau. Setiap daun teh hanya bisa diseduh menjadi secangkir teh mistis bermutu tinggi. Pesta teh 1000 bangau dibagi menjadi 2 bagian. Dao Beng Yuding melanjutkan,
bagian pertama adalah pertarungan antara 4 kelompok yang tidak lazim. Mereka adalah pertempuran formasi, jimat, ramuan, dan penyempurnaan senjata. Petik 2. Hati para pembudidaya 100 sekte penyempurnaan berdetak kencang. Kemuliaan sekte bergantung pada kompetisi penyempurnaan senjata di bagian pertama. Dao Being Yuding berkata, jika tidak ada yang salah, kompetisi penyempurnaan senjata ini harus diberi peringkat di belakang 4. Suster Junior Liu, cobalah yang terbaik untuk bersantai dan tampil dengan baik. Petik 2. Aku akan melakukan yang terbaik. Liu Hanyan mengangguk. Dao Being Yuding melanjutkan, bagian pertama dapat dianggap sebagai keuntungan untuk mengurus 4 kelompok tidak lazim kami di mana pemenang akhir dari setiap segmen akan dapat minum secangkir teh mistik kelas tertinggi. Ini bagus untuk kita. Rusuan bertepuk tangan. Sister Hanyan, jika kamu menang, kamu bahkan dapat memiliki secangkir teh mistik bermutu tinggi. Liu Hanyan hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia tahu betul bahwa kemungkinan dia memenangkan pertempuran penyempurnaan senjata ini kurang dari 30%. Skenario kasus terbaik adalah seri. Bab 932, Ye Tiancheng. Dao Being Yuding berkata, hanya ada secangkir teh mistik kelas atas yang tersisa. Itu bagian kedua, pertarungan antar paragon. Cangkir terakhir mistik di kelas tertinggi sangat berharga dan hanya tuan sempurna nomor 1 di benua tengah yang memenuhi syarat untuk meminumnya. Namong Ling meratap, saya ingin tahu apakah itu Ye Tiancheng atau Lord Panglan yang disempurnakan. Saya merasa bahwa hanya 2 teratas dari peringkat fenomena yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan cangkir kelima teh mistik kelas tertinggi. Petik 2. Aku akan bertaruh pada Ye Tiancheng. Rusuan berkata sebelum berbalik untuk bertanya, Tuan Paman Kecil, bagaimana menurutmu? Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, aku bertaruh tidak satu pun dari mereka akan meminumnya. Kenapa? Rusuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suzimo tersenyum dan berkata dengan sikap yang tampak biasa saja, karena aku tidak akan mengizinkannya. Paman Kecil Tuan, kamu membual lagi. Ketika dia mendengar itu, Rusuan terkikik juga dan tidak mengingatnya. Saat itu, semua orang dari 100 sekte penyempurnaan memasuki halaman dengan pembudidaya sekte 1000 bangau. Saat mereka melangkah ke Mystic Courtyard, semua orang dari 100 Refinement Sect merasakan keheningan sesaat di halaman yang awalnya berisik. Sebagian besar sekte dan faksi di halaman sudah duduk di kursi mereka. Pengumpulan Paragon Naschen Soul adalah pemandangan yang spektakuler. Ini adalah acara kultivasi yang langka setelah peringkat fenomena. Pada saat itu, ketika 100 sekte penyempurnaan memasuki halaman mistik, semua orang menatap mereka dengan tatapan membara. 100 sekte penyempurnaan ada di sini. Saya mendengar bahwa karakter kejam dari 100 sekte penyempurnaan mengalahkan beberapa teladan berturut-turut dan telah membuat marah banyak faksi. Apa gunanya menjadi kejam? Manakah dari paragon di sini yang tidak kejam? Fufu, 100 sekte penyempurnaan sudah mendekati akhir dan akan dihapus dari 4 kelompok yang tidak ortodoks. 100 sekte penyempurnaan sudah dalam situasi genting, mereka sudah berada di puncak badai saat mereka muncul. Pesta Teh 1000 Bangau diadakan setiap 1000 tahun sekali. Sebagian besar pembudidaya 100 sekte penyempurnaan belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa sekte mereka berada dalam situasi genting, banyak dari mereka merasa tidak nyaman. Bahkan Namong Ling dan 2 lainnya menjadi gugup. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa tetap tenang adalah Suzimo. Dalam waktu singkat itu, dia sudah bisa merasakan banyak tatapan tajam tertuju padanya dengan niat membunuh yang dingin. Suzimo acuh tak acuh dan tidak bisa diganggu. Rekan Taois dari 100 sekte penyempurnaan, silakan lewat sini. Seorang pembudidaya sekte 1000 Bangau menunjuk ke suatu daerah tidak jauh dan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan melihat ke atas dan ekspresi mereka menjadi gelap. Disitulah 4 kelompok yang tidak ortodoks berada. Namun, selain sekte Arai Kuno, sekte Eliksir Yang dan sekte 1000 Bangau, ada kelompok pembudidaya lain yang berdiri di sana. Jubah para pembudidaya itu gelap dan ada tato bola api neraka di lengan baju mereka. Aula api neraka. Pesta teh belum benar-benar dimulai dan kursi yang ditempati oleh 100 Refinement Sect dan Hellfire Hall sudah berselisih satu sama lain, itu sangat intens. Ini awalnya merupakan wilayah di mana 4 kelompok yang tidak ortodoks ditempatkan. Sekarang 5 sekte telah muncul, niat mereka sudah jelas. Yang kalah dalam pertempuran penyempurnaan senjata ini akan kehilangan hak mereka untuk tinggal di wilayah ini. Dao Being Yuding memiliki ekspresi muram dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak Hellfire Hall berdiri di sini,
jelas bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan dari Tousan Clan Sect. Bahkan jika mereka memprotes, tidak akan terjadi apa-apa. Yayasan Hellfire Hall sudah didirikan. Pemimpin Void Reversion mereka adalah Dao Lord Qian Feng. Di belakangnya adalah Ming Han, orang yang melawan kakak senior Liu. Ru Xuan berbisik. Su Zimo menyapu pandangannya dan segera memperhatikan Ming Han. Kultivator masih sangat muda dan memancarkan aura dingin. Mengangkat dagunya sedikit, dia terlihat sangat arogan. Tak lama, semua orang dari 100 sekte penyempurnaan mengambil tempat duduk mereka. Itu harusnya Tuan Panglan yang disempurnakan. Namong Ling melihat ke arah sekte biduk surgawi dan melihat jiwa yang baru lahir berdiri di depan. Rambut panjangnya berkibar dan matanya panjang dan sempit. Pada saat itu, dia menatap Su Zimo dengan senyum tipis. Itu Hang Qiuyu. Namong Ling melihat ke sisi lain. Su Zimo menoleh. Dia belum pernah melihat Hang Qiuyu selama 100 tahun dan yang terakhir telah sedikit berubah, dia sekarang berada di puncak alam Naschen Sol tahap akhir. Meskipun dia tajam, auranya tertahan. Jelas bahwa dia berada di ranah pedang Dao tingkat lanjut dibandingkan dengan Jian Wuzong. Istana Guntur Zephyr, Lembah Snowdrift. Namong Ling dan Ru Xuan memperkenalkan teladan sekte abadi dan Buddhis kepada Su Zimo. Su Zimo terganggu dan hanya mengangguk sesekali sebagai tanggapan. Tiba-tiba, keributan pecah di antara kerumunan dan banyak pembudidaya berteriak dengan mata bersinar. Tidak jauh di langit, kira-kira 1000 pembudidaya Chaos Essence Sect melesat dengan cara yang perkasa. Hal yang paling menarik perhatian adalah 9 Wim di depan. 9 Wim berkuda berdampingan, membubung menembus awan dengan aura gemuruh. Bersama-sama, mereka menyeret tahta raksasa perlahan-lahan. Wim adalah binatang buas berdarah murni. Itu sudah merupakan peluang besar bagi pembudidaya biasa jika mereka bisa mendapatkannya. Tapi sekarang, 9 Wim dikendalikan oleh satu orang. Lihat, Ye Tiancheng ada di sini. Betapa spektakulernya, seperti yang diharapkan dari Tuan Sempurna nomor 1. Duduk di atas tahta adalah seorang kultivator yang sangat tampan. Dia masih muda dan matanya tertutup, seolah-olah dia sedang tidur siang. Dia memancarkan aura tak terkalahkan yang menyapu segalanya. Di sekeliling tahta ada 9 wanita yang sangat cantik. Beberapa dari mereka bermain seruling, beberapa melemparkan kelopak bunga dan sementara yang lain mengipasi lembut dengan kipas bulu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa 9 pengikut wanita juga berada di ranah Naschen Sol. Faktanya, bahkan ada seorang wanita di alam Naschen Sol yang sempurna. Bahkan di alam kultivasinya, dia masih bersedia menjadi pelayan kultivator di atas tahta, itu adalah bukti betapa menakutkannya dia. Sekte Esensi Kekacauan dan Puncak Peringkat Fenomena, Ye Tiancheng. Penampilannya menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Memang, tidak ada yang bisa menandingi tampilan megah seperti itu. Namong Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional dan berkata dengan kagum, seperti yang diharapkan dari Tuan Sempurna nomor 1. Tidak ada yang bisa menandingi keagungannya. Ketika Ye Tiancheng muncul, semua pembudidaya yang hadir, termasuk Void Reversions, terkejut. Bahkan Lord Panglan yang disempurnakan, yang berada di puncak peringkat fenomena 400 tahun yang lalu dan dikatakan setengah jalan ke ranah Void Reversion, memiliki ekspresi muram. Su Zimo adalah satu-satunya yang tidak berkedip sepanjang waktu. Liu Hanyan dan Ru Xuan bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat itu. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa masih ada pembudidaya yang bisa tetap tenang di hadapan aura Ye Tiancheng. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 2 teladan besar Sekte Esensi Kekacauan. Kebangkitan sekte mereka tidak bisa dihindari. Petik 2. Tidak heran Master Sekte Tousan Clan Sekte bekerja sangat keras untuk memfasilitasi aliansi pernikahan ini. Potensi Ye Tiancheng tidak terbatas dan dia memiliki peluang tinggi untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Dalam sekejap mata, semua orang dari Chaos Essence Sect tiba di halaman. Dengan tatapan ganas, 9 Wim mengamati sekeliling mereka dan mengeluarkan serangkaian geraman. Banyak pembudidaya mundur dengan ekspresi ketakutan. Diam, Ye Tiancheng membuka matanya dan berkata perlahan. Ketika 9 Wim mendengar itu, mereka langsung terdiam dan tergeletak di tanah dengan patuh seperti 9 ular kecil. Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu. Saudara Ye, kamu terlihat jauh lebih menakjubkan dari sebelumnya. Saat itu, seorang pembudidaya Hellfire Hall berjalan menuju Ye Tiancheng dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Namong Ling mengerutkan kening. Ini Ming Han. Bagaimana dia mengenal Ye Tiancheng? Selanjutnya, sepertinya hubungan mereka tidak buruk, gumam Ru Xuan dengan ekspresi khawatir.
Jika Ming Han berhubungan baik dengan Ye Tiancheng, apakah itu berarti bahwa Chaos Essence Sect akan berdiri di sisi Hellfire Hall untuk pesta tes 1000 bangau ini? Selanjutnya, mereka akan bersyafaat untuk Hellfire Hall.